semuanya adalah perhiasan untuk kita. Namanya hiasan itu mesti dicintai ya. Ya, ada orang nggak cinta dunia, semuanya cinta. Saya ngomong ini cinta dunia, masih dijawab. Bapak-bapak sekalian, tapi cinta itu ada batasan. Dan kalau ngerti, artinya ini cintanya itu seberapa kok? Kalau kita ini mengerti bahwa dunia itu sebagai ujian, maka cintanya ada batasan. Ada batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha sibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Sallallahu alaihi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan
kesempatan ini kita akan berbicara tentang harta. Sebagaimana di surah 24 ayat 56 itu Allah menyatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Sebelum masuk ke pokok bahasan yang penting, Bapak sekalian, perlu diketahui bahwa harta itu adalah sebuah pelengkap hidup. Objek kita untuk melengkapi supaya kehidupan kita ini berjalan baik, maka diberi bekal Allah namanya harta. Namun Bapak sekalian perlu diketahui bahwa menurut Quran surat 18 ayat 46 itu Allah menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sampai terjemahkan surat 18 ayat 46b. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, ini apa? Perhiasan ya. Harta, anak, dan yang lain yang di sekitarnya itu semua itu perhiasan, pelengkap. Jadi bukan tujuan. Namanya hiasan. Hiasan itu supaya kita itu berhias. Berpantas sama hiasan. Namun Allah memberikan perbandingan bahwa kalau harta itu sebagai perhiasan dunia, pasti ada bandingannya lebih baik. Lalu Allah berfirman, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Nah itu. Jadi dengan harta itu kita akan memperalat, kita memperalat harta itu supaya menjadi amalan yang kekal. Amalan yang baik, yang soleh. Kita peres Bapak sekalian, kemudian kita jadikan amalan yang kekal. Selain harta juga sebagai amalan yang kekal, itu bandingannya kasih Allah. Itu adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kalau kita berharap kebaikan di hadapan Allah, ya harta dan amalan yang kekal, yang soleh, amalan yang soleh yang kekal. Amalan yang soleh itu apa? Sebuah perbuatan yang baik yang kita lakukan ketika di sini yang diberi konco oleh Allah, hidup ini diberi hiasan oleh Allah namanya harta. Karena itu harta itu hiasan. Kalau hiasan bukan menjadi satu tujuan, tapi hanya untuk menyanding supaya orang itu bisa berbuat yang lebih baik dengan harta itu. Karena kalau tidak ada dengan tidak disandingi dengan harta, maka perbuatannya kurang leluasa. Karena itu sebuah perhiasan, maka ketika orang itu tidak punya harta, rasanya tidak punya hiasan. Rasanya. Dan ada hadis waktu besok orang yang
oke, orang yang miskin, tapi amalannya baik, itu masuk surga terlebih dahulu setengah hari. Masuk surga terlebih dahulu setengah hari daripada orang-orang yang beriman yang punya harta, yang hartanya juga dipakai untuk kebaikan. Ya, orang yang beriman punya harta, hartanya untuk dipakai kebaikan. Masuk surga juga, tapi didahului oleh orang yang miskin, amalannya baik, yang tidak punya banyak harta, itu setengah hari. Nah, ukuran akhirat. Sedangkan di dalam Al-Quran surat 22 ayat 47 itu ada, di tengah kalimat itu ada kalimatnya dari yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. Di tengah-tengah ya ada. Sama itu silakan. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah sehari di sisi Tuhanmu, terus ya Allah, seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau kamu menghitung sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, masuk lebih dahulu setengah hari. Berapa? 500 tahun. Suwi Pak. 500 tahun. Urip 100 tahun sudah. Belum repot limunya bisa pol-polan enggak mungkin. Si jenenge sama urat itu bahasa. Nempel terus umur 100 tahun. Karena itu harta itu sering dijadikan oleh manusia itu sebagai perlombaan, bangga-banggaan. Harta itu sebetulnya bukan tujuan, hanya sebagai kebanggaan. Kebanggaannya itu seperti ini. Di surat 57 surat Al-Hadid di ayat 20 itu Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwal wal auladi kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat 57 ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Nah, ini loh. Jadi hidup di dunia itu permainan dan guyonan. Guyonan itu yang melalaikan. Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah. Kalau dulu loh. Urip dunia itu hanya permainan dan sedekah. Sesuatu yang menyalahkan. Itu bukan tujuanmu, bukan tujuan hidupmu, karena tujuan hidupnya itu menyembah Allah. Tujuan hidupnya itu pengabdian. Sebagaimana Allah menyatakan, kan ada di ayat surat An-Nahl itu kan ada ayat di mana itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kalau aku menciptakan jin dan manusia, tak ciptakan itu tujuannya apa?
ilani abudu, agar supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Itu poinnya. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun gerakan kita, itu alamatnya adalah mengabdi kepada Allah. Kalau kita bermasyarakat yang mengabdi kepada Allah. Kalau kita berpolitik yang mengabdi kepada Allah. Kalau kita hidup bergelut dengan dunia yang tujuannya mengabdi kepada Allah. Makanya cirinya umat Muhammad itu yang bertaruna fadlan minallahi wa ridwana. Salah satu cirinya kalau mencari karunia Allah itu mencari karunia yang Allah ridho. Waridwana yang diridhai oleh Allah. Misalkan mencari karunia di sawah, berarti bertani. Bagaimana cara bertani yang diridhai oleh Allah? Ini harta. Kalau mereka itu berdagang, bagaimana caranya berdagang itu yang diridhai oleh Allah? Tidak ulangi timbangan, tidak jujuri, tidak banyak sumpah palsu. Ada mencari karunia Allah yang Allah ridho. Kalau jadi pegawai, bagaimana jadi pegawai yang Allah ridho? Karena korupsi itu tidak harus harta saja, bisa korupsi waktu bahkan kisah. Nah, yang pertama, jadi hidup di dunia ini lahibun mahmud. Terus nomor dua, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta bermegah-megahan tentang banyaknya harta dan anak. Ini hidup di dunia ini. Wazinatun yang nomor dua. Wazinatun itu perhiasan. Watafahu bainakum, hidup di dunia itu. Nah, bermegah-megah antara kamu, itulah hidup di dunia, bermegah-megahan. Watakasurum fil amal, mencari sebanyak-banyaknya harta. Watakasurum, bermegah-megahan tentang banyaknya harta. Fil amwali, dalam harta, wal auladi, bermegah-megahan di dalam apa itu banyaknya harta dan anak. Itu hidup di dunia itu. Bismillah mau mana sampai mati. Karena itu Allah memberikan pelajaran kepada kita agar difahami. Bagaimana cara memahaminya? Nah, di situ kamasali waisin ajabal kufaro, Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Dibaratkan oleh Allah koyok hujan, koyok langit, airnya turun ke bumi, buminya subur, tanamannya menjadi hijau juga bentuk buahnya mengagumkan para petani. Ajabal itu ajabal kufaro nabatu, menakjubkan buahnya itu pasti akan panen. Maka ketika orang yang tidak beriman, memandang dunia itu dianggap di bawah mati, sehingga beriman. Kalau kita beriman beda lagi, bahwa dunia itu sebagai ujian, sebagai cobaan. Tapi kalau orang yang nggak beriman, dianggap dunia itu juga mati, berarti dibelani luar biasa. Kalau perlu injak-injak yang bawah, sikut kiri kanan. Kalau bisa begitu untuk mendapatkannya.
Dulu digambarkan oleh Allah kaya tanaman yang mengagumkan para petani. Hujan yang turun dari langit itu membuat tanaman itu mengagumkan. Nah, mengagumkan berarti kalau kate panen, nggih. Rasane wah tak panen. Rasane kok dipanen. Tapi karena tidak dipakai untuk amal yang baik, harta itu, maka tiba-tiba selesai ayat ini. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Lalu katanya dipanen tidak kering. Juga sudah dipanen. Mulai kering, betul kering terus, betul kering kok masih terus berjalan. Kekeringan yang tidak akan menjadikan panen. Lalu Allah menyatakan, Dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. warnanya kuning jadi hancur. Panen nggak? Tidak. Nggak panen. Padahal itu diharapkan usul wakai misalnya. Dadi tanah, dadi villa, dadi ngoleh pabrik, dadi hutan, dadi biasa. Dadi kendaraan. Dadi nomor jenenge misalkan melok urun nang oleh pabrik, tapi setiap bulan dapat wah, dadi saham. Bapak Ibu sekalian, tidak menguling hancur. Itu akan jadi mana? Padahal nanti setelah kematian itu harta ditahukan oleh Allah seperti itu. Karena mereka tidak mengambil bagian dari harta itu untuk dijadikan amal baik, tapi jadi kebanggaan saja. Sindukul itu watafakuru bayanaku watakosimu bil amali wal amulan. Kamu hanya bermegah-megahan, kamu hanya berbangga-banggahan, dibangga di Mekah, bukan untuk memperjuangkan agama Allah. Ya kering jadinya, menguning, rusak, kasih tahu. Artinya yang dibanggakan itu tidak ketemu di akhirat. Tidak ketemu. Padahal di sana kasih Allah. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Loh, di sana itu ada azab yang keras. Namun juga ada yang lain kasih Allah. Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Allah ampunan juga, Allah keridhaan Allah. Allah ada, Allah ampunan, keridhaan. Nah bagi orang yang watakasum bainakum, wah seperti itu. Kalau mereka tidak memanfaatkan hartanya itu, ya jadi ada. Tapi bagi orang yang mau mengambil harta itu sebagian dititip aku titip ya, nah pembangunan musola, aku titip ya, pembangunan masjid, aku titip ya, yatim, titip aku titip. Jadi kalau biaya sekolah ini aku bisa tapi titip kan. Nah, bahasa titip itu baru kalau di sini diwakafkan, dijadikan. Itu jenenge ngutangi Allah, pinjami Allah. Uang boleh pinjami Allah, nanti akan dikembalikan oleh Allah dengan pinjaman, dengan kembali yang baik, yang lebih baik. Dan karena itu di akhir ayat ini disebutkan oleh Allah ini adalah boleh dunia akan dari Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menghibur. Kamu diberi senang di dunia ini, senang dengan kebaikan, dengan harta. Cuma tertipu kamu, ditipu oleh dunia ini. Setelah kamu meninggal, setelah kamu tinggalkan dunia, orang itu dengan dunia itu kadang-kadang dunianya lebih dahulu meninggalkan kita, kadang-kadang kita lebih dahulu meninggalkan
dunia. Kan ya? Kita meninggalkan dunia lebih dahulu. Ono sing dunia wis dikumpulno lebih hilang dulu daripada kita. Kena gunung-gunung yang meledas itu kan. Orang yang bukan kecil kan mau tadi orang tadi kebun. Wah, berarti tanaman yang menggiurkan. Mari dicek, mari di luar biasa, mari ditingkat ada gunung meledas. Karena itu mungkin kalau wah, segala belas koyo lapangan. Lah wong wis umur sudah limo. Mosok kate gawe omah maneh, mungkin iki. Normale koyo zamane guru duwe omah. Iku jenenge hartae budal dhisik. Hartae budal dhisik wong iki lagi lumpuh baru sing asale sugih. Gak ketok sugihne. Semuanya berada di suatu tempat yang disiapkan oleh panitia. Tendo pembersihan. Podo derajate sing sugih karo sing gak duwe podo. Sepeda motore sing mobile wis diuruk karo lahan. Di sini mulai dhisik katanya. Oke. Tapi ono sing ngumpul harta semua ke wayang akeh awake mulai dhisik katanya kene. Makanya wamal hayat dunia illa mata'ul, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang karena itu Allah memberikan batasan. Uelek duwe harta, maka sebagian yang saya berikan kepadamu itu infakkan, bentuknya bentuk infak sedekah atau bentuk yang kedua zakat. Itu untuk mengikat supaya hartanya itu dimiliki dan tidak. Kalau nggak dibuat begitu, nanti kita tidak bisa apa. Dan besok harta itu nggak dizakati oleh Allah di surat 9 ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa biha jibahu wa junubuhu wa dhuhuruhu. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Jadi harta itu nanti akan dijadikan lempengan-lempengan. Terus dijadikan lempengan itu kebun, misalkan sing duwe perkebunan cengkeh, perkebunan kelapa sawit misalkan. Nanti dijadikan lempengan-lempengan dimasukkan ke dalam neraka, panasi podo neraka itu. Lalu dibakar dengannya dahi mereka. Dahi mereka. Jadi wong iki melumah kan istri kok batuk iki. Tos. Entek sak utak-utak itu. Oh ya. Bapak-bapak sekalian, di sana ada kematian. Kalau di sini jatuh terus gak sama laku. Nopo istri kok tambah gak laku. Tapi menjerit dengan sekeras-kerasnya, tidak akan ada kematian. Mau sama ini medot jalur tolong, tidak ada yang mau. Gak terima pisah. Justru kok malah tadi kembali lagi selingkuh. Mari dulu terus ya Allah. Lambung mereka. Lambung, nomor lambung. Batang dia. Untai aku menjerit sekeras-kerasnya. Lalu dan punggung mereka balik ke kering, kok ke kering, tes. Masya Allah. Ada diomongin apa? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Nah, ya iki biar kamu simpan untuk dirimu sendiri. Kok bisa kakak? Musiknya aturan dari Allah mohon zakat.
Ya, zakat itu hitungannya kan haul itu 1 tahun. Tapi dihitung 1 tahun itu kalau sudah masuk nisab. Nah, saat nisab itu harga itu diukur kali emas 93,6 gram emas. Mas murni 93,6 gram. Kalau emas hari ini harganya Mas murni 24 karat itu sekitar 900 1 gram anu 1 ya 900.000. Kalau 93 kalau katakan 90 aja 9 kali 9 81. Bapak sekalian, kalau punya harta 81 juta lebih sedikit, lebih 3 gram ya, atau 4 gram, maka dalam hitungan 1 tahun, dalam hitungan 1 tahun itu jenis tahun wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu dari 80 1 juta. Nah kalau lebih dari itu ya berarti hitungannya ya misalkan itu 81 juta, 1 juta ya bodoh ya 2,5%. Kan hitungannya minimal itu 81 juta. Ada. Kalau sudah 1 tahun berupa uang sama dikeluarkan 2,5%. 1% dari 81 katakan 100 juta. 100 juta itu adalah 1%-nya. Tidak. 100 ribu. Nah, 100 juta kan? 1 juta 100%, 1%nya kan? Nek 2%, 2,5%, 2 juta. Oke loh, 2 juta 500. Ya, 2,5 juta itu miliknya fakir miskin. Sampai kalau mengwolu nih, berhasil 97.500 juta, 97.500 itu milik kita. Allah titip di sini. Untuk duit 2,5 juta itu berapa? Bagi orang yang watafahu bainakum watakasum fil amwali wal auladi. Sing mempunyai pikiran untuk berlomba-lomba dengan banyaknya harta dan banyaknya anak berat. Tapi ketika kita keluarkan 2,5% aman. Gak diterima gak duit. Gak diterima gak boleh, gak diterima gegere. Karena ayat ini menyatakan rasakan nih, Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. rasakan dari akibat dari yang kamu simpan. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Bu, ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajiban zakat dari kedua harta tersebut kecuali pada hari kiamat kelak emas perak tersebut dibentuk lempengan lalu dipanaskan ke neraka jahanam lalu disetrikakan pada dahinya, rambutnya dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu dingin, jadi disetrikakan balik-balik kan, ledem balik mana sampai dingin, tapi dingin ia akan dipanaskan kembali lalu disetrikakan kepadanya. Demikian itu berlangsung 1 hari. Jadi berlangsung 1 sama dengan 50.000 tahun.
sedina ini loh. Jadi ceritaku disetrika harus balik. Waktu itu disetrika sehari nilainya sama dengan 50.000 tahun. Nah, itu memang sedina saya mau tahu tambah saya tahu suwi wong dihukum romulan sambat gak karuan MKC saiki mau penjara di adili pingsan sama saiki di guru sadar baru beberapa bulan penghina Islam ya MKC apa MKC nah Bapak Ibu sekalian, waktu itu sampai hamba-hamba diberi keputusan ini, barulah pemilik emas dan perak itu akan mengetahui apakah ia akan masuk surga atau ia akan masuk neraka. Berarti guru proses masuk surga, guru proses masuk neraka. Jadi masa menunggu sekian lama, itu diajar oleh Allah karena harta yang tidak disakati. Zakat itu merong 2,5%. Selebihnya itu milik kita, tapi berat keluarga itu. Allah itu titip dari segala aspek usaha, mulai dari aspek usaha yang dikeluarkan oleh bumi, atau dari aspek usaha yang dibayar, atau dari aspek usaha yang berupa benda. Misalnya peracangan, dagang sepeda motor, dagang rumah, dagang mobil, sawah, binatang ternak, emas, perak. Bapak Ibu sekalian, itu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai 1 nisab, itu 1 tahun. Jadi, kalau pinter 1 nisab 81. Karena emas dipakai perhiasan dikeluarkan itu 2,5%. Saya ingin duwe sepeda motor Mugi. Harganya 200 juta, tapi digawe kerja nang kantor. Maka orang itu tidak wajib kena zakat. Karena apa? Mobil harganya 200 juta tadi dipakai kerja kantor, alat transportasi kerja. Walaupun 200 juta tidak kena zakat, tapi wajib bayar STNK setiap tahun. Ya, bayar STNK. Motornya harganya 200 juta. Omah ini bangun rumah entek 300 juta. Rumah bukan itu diperdagangkan, bukan properti, tetapi rumah dipakai untuk tempat tinggal keluarga. Tapi regane kita 300 juta. Gak wajib bayar zakat, tapi wajib bayar PBB bertahun. Padahal 300 juta. Jadi ada catatan-catatan tersendiri. Lalu hadis ini ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana yang memiliki unta? Ya Rasulullah SAW menjawab, dan tidaklah pemilik unta tidak menunaikan kewajiban zakatnya pada unta tersebut, dan di antara kewajibannya adalah memeras susunya di tempat untanya, meminta air agar
orang miskin mendapatkan bagiannya. Kecuali pada hari kiamat yang akan disungkurkan di atas wajahnya pada sebuah lubang yang luas. Jadi itu lubang luas. Wonge telepono dari lubang dulu, untai disungkur namanya lubang. Tidak ada satupun unta yang tidak ditunaikan zakatnya, melainkan akan menginjaknya dengan kuku-kukunya dan menggigit dengan mulutnya. Setiap kali unta terakhir menginjak dan menggigitnya, niscaya unta yang pertama akan kembali menginjak dan menggigitnya. Jadi muter gitu. Wes unta santai muter. Demikian itu berlangsung selama 1 hari, sama dengan 50.000 tahun. Sampai hamba-hamba diberi keputusan, barulah pemilik unta itu akan mengetahui apakah diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Begitu burung sirot itu. Makanya wong kafir, wong munafik, wong sing mujrimin yang berdosa hidupnya nggak sempat kenalan dengan kancane. Ya apa kenalan? Tapi wong iman kenalan. Hari itu kenalan. Kode iman, wong iman teko Ethiopia, karo wong iman teko Malaysia, teko wong iman teko Indonesia. Kenalan. Nah, si gak iman, gak iso kenalan, merasa no. Sing urusan zakat kayak gini, sing gak ditunaikan. Lalu seorang sahabat juga bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana pemilik sapi dan domba? Rasulullah SAW menjawab, dan tidaklah pemilik sapi dan domba tersebut kecuali pada hari kiamat ia akan disungkurkan di atas wajahnya pada sebuah lubang yang luas yang tidak dijalani. Tidak ada satupun sapi atau domba yang tidak ditunaikan zakatnya, melainkan akan menanduknya dengan tandukan dan menginjaknya dengan kuku-kukunya. Setiap kali satu sapi dan domba yang terakhir telah menginjak dan menggigitnya, niscaya sapi atau domba yang pertama akan kembali menanduk dan menginjak-injaknya. Demikian itu siksaan itu berlangsung dalam 1 hari yang nilainya sama dengan 50.000 tahun. Sampai hamba itu diberi keputusan, baru pemilik sapi atau domba itu akan mengetahui apakah diputuskan masuk surga atau diputuskan masuk neraka. Lama banget sekali. Enak orang iman. Begitu dimaksud itu sudah menjadi tamu yang terhormat. Berdasarkan Quran surat 19 ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Surat 19 ayat 85. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dikumpulkan menjadi perutusan yang terhormat. Nikmat orang takwa. Nah, orang sih nggak takwa, ya udah mau diajak terus menerus sampai 1 hari tuanya 50.000. Allah Akbar. Berat bapak sekalian. Urip dunia medilu, tetapi siksanya berlarut-larut seperti itu. Nah, itulah salah satu kabar tentang
zakat. Karena itu harta itu sebagai batu loncatan atau batu ujian. Benar. Di hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Harta itu hiasan, tapi hiasan ini untuk menguji kita. Siapa di antara manusia yang diberi hiasan itu yang paling baik? Perbuatannya tentang harta itu, tentang hiasan. Contoh ya, Allah memberikan kabar. Harta itu dari hiasan kanggo uji, kanggo uji awake dhewe. Bukan tujuan harta itu, tapi kanggo uji. Di surat 18, betul ya. Tapi di ayat 7 Allah menyatakan ya kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Bisa. Apa yang ada di bumi ini semuanya adalah perhiasan untuk kita. Namanya hiasan itu mesti dicintai ya. Iya. Ada orang nggak cinta dunia. Semua cinta. Saya ngomong ini cinta dunia. Masih dijawab. Bapak-Ibu sekalian, tapi cinta itu ada batasan. Dan kalau ngerti artinya ini, cintanya itu seberapa toh? Kalau kita ini mengerti bahwa dunia itu sebagai ujian, maka cintanya ada batasan. Ada batasan. Makanya malaikat itu pernah turun pada Rasulullah memberi pesan ini kan. Ya Muhammad, wahai Rasul Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah kamu apa yang kamu cintai di dunia. Silakan wahai Rasul. Kamu artinya malaikat ini berpesan pada Rasul, berpesan pada kita. Cintailah apa saja yang kamu berhak mencintai di dunia ini. Tapi ingat, fa innaka mufariqun. Kamu yang kamu cintai itu yang ada di dunia, semuanya itu akan berpisah dengan kamu. Berpisah betul. Gelem yo pisah, gak gelem yo pisah. Padahal wong saking cintai di dunia, kate pisah itu berat. Apa mana belum tahu berbuat baik dengan dunia itu. Bingung aku ketika dihadapkan siksa yang akan mengancam mereka. Ketika nyawa akan keluar, menjalin sekeras-kerasnya ini. Tapi saja berbuat baik terhadap harta. Tapi nggak ada yang dikembalikan oleh Allah. Padahal dia mengatakan amal sholihan fi ma taraktu. Ya Allah, supaya saya berbuat baik terhadap apa yang saya tinggalkan. Di ayat itu disebutkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumil ba'ts. Sekali-kali tidak akan terjadi kamu akan kembali ke dunia sehat kan iso. Wis nyowo wis tenggorokan ora iso iku wae ora iso bali. Senajan kon kepingin balik hartamu sing kok tinggalno iku kepingin kok zakatno, kepingin kok lifakno ga iso. Terus kelewat. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Dan di hadapan kamu ada alam barzakh, di mana alam barzakh itu kamu berada di sana nanti sampai hari dibangkitkan. Kamu tidak kembali ke dunia. Terus gak bisa berbuat mana apa gak bisa. Nah kalau kamu oleh siksa,
utawa wong iku jange oleh nikmat alam barzah itu wilayah umum langsung sampai hari yang dibaktikan. Ini sajane ana dhewe dikruwokno kupingku dikruwokno ceritane ngene kuburan aku senap ketemu aku rasa gak gelem. Soalnya kadang-kadang kita mengharapkan yo sakno yo kok gak balik iso bae aman sampai iso terjadi ngene. Wis yo aku duwe harta, yo apa wis tak amalno. Aku sing nglakoni sing ifakno, aku sing trimo pahala. Gak iso kok mesti ngono. Wong berbuat itu baru dinilai oleh Allah. Itu kalau berbuat. Kalau tidak berbuat buatan. Makanya terjadi surat 53 nih. Nah ini surat 53 surat An-Najm nih, di ayat 39 itu Allah menyatakannya wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Manusia itu tidak akan mendapatkan suatu perolehan pahala kecuali dia berusaha untuk mendapatkan. Jadi dia kerja, dia berbuat. Mari gak iso, terus bapakku biyen waktu sugih gak gelem zakat, gak gelem infak, saiki wis gak ono. Lah saiki tiba aku dadi sugih. Terus aku tak infak ae nang tak atas namakan bapakku. Mboten saged aku. Mboten saged. Ya muni tok tak atas namakan bapakku. Tapi pahalanya tetap dia sendiri yang dapat. Bapaknya gak dapat tuh biar bapaknya gak berbuat tuh. Kecuali bapaknya pesen, ibu pesen, nah aku wis mati ya. Lah iki sawahku, sawahe bapak ibu iki. Nggih. Sing ditanemi tebu 3 hektar iki. Ya. Sawahe bapak ibu sing ditanemi tebu 3 hektar iki meneh-meneh lek aku mati. Ini padha entek iki ya. Padha mati ini. Nggih. Pesen Mbak Bu. Wonge pesen. Oleh aku mati nah, sawah sing tak tanami tebu iki hasilnya nggih. Hasilnya engko kawin zakat gawe murid-murid di sekolah. Madrasah sing dibangun ponakanmu iki lho. Nah iku kok dibangun ngono. Lek ngono oleh Pak Bu. Kono wong pesen. Ngoten. Jadi setiap kali hasil dari tebu, setiap kali hasil dari sawah sing 3 hektar ini di kuburan oleh terus, gak leren-leren sampai hari kiamat. Padha wong sponsor niku. Wong nek sponsor elek, ya oleh elek sampai hari kiamat. Nek sponsor api, oleh api sampai hari kiamat. Iki biyen sapa sing nyponsori ngaji? Sing nyponsori ngaji biyen. Terus dadi pengajian terus rutin ngoten. Ada hadis bahwa man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sapa wonge sing dadi sponsor kebaikan, dia akan mendapatkan satu hasil dari kebaikan itu dan hasil dari kebaikan orang yang meniru. Dan kebaikan orang yang meniru ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Sebaliknya, nek sponsor itu sponsor elek dan sponsor buruk, dia akan mendapatkan keburukan dari apa yang dilakukan itu. Dan
dia akan mendapatkan keburukan dari orang yang melakukan sampai hari kiamat. Enak. Ini ayo sponsor api. Perkara api gak bisa terus awak wis pedhot ngomongnya. Kok mesti anak cucune sing terusno. Tapi kita kan terus dapat. Wis gali, terus gali. Buka wis dibuka ini. Karena mlaku lagu. Tentang tengah jalan mati kan terusno. Yo cek diterusno anak cucune. Tapi kan terus wis buka. Wis mutil aja kalau karena wis mutil terus sampai hari ya, Masya Allah. Oke, itu yang kita harapkan. Jadi ayat ini tidak seorang pun dari manusia itu memperoleh selain apa yang dia usahakan. Nah, lalu di ayat surat 24 dari Manan itu Allah menyatakan di akhir ayatnya kan wa atiur rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Rasul itu waktu diutus oleh Allah itu illa liyuta'atillah, kecuali supaya diikuti dengan izin Allah. Surat 4 ayat 64 sampai terjemahan. Dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Nah, di sini Rasul itu ditaati dengan izin Allah. Dengan izin Allah ini kan? Apa? Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Itu sudah diizinkan oleh Allah karena sudah menjadi Rasul. Apa saja disuruh mentaati, ikuti Rasul. Karena itu prinsipnya orang beribadah itu mereka dicontohkan Rasul, jangan beribadah. Karena beribadah itu mengikuti Rasul. Terus ya Allah supaya diikuti. Nah, apa itu mengikuti? Kalimatnya di situ pasif, apa itu aktif. Supaya kita mengikuti Rasul, karena sudah ada Rasul di situ, sudah dibentuk oleh Allah jadi Rasul. Nah, dibentuk oleh Allah jadi Rasul itu jadi diizinkan oleh Allah. Maka apa saja yang dilakukan oleh Rasul kita ikuti. Karena itu omongan Rasul mesti gak ngawur, gak berana, kan? Betul nyeleneh. Tapi Rasulullah itu apa yang diperbuatkan, apa yang diucap, wa mayantiku anil hawa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul itu kalau berbuat, kalau berucap itu dengan hawa nafsunya enggak, tapi semua yang dilakukan Rasul itu wahyu yuha, dituntun oleh Allah. Terus sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, wawi menganiaya diri itu dosa, wawi dosa, terus tobat, ya Allah, tobat, terus datang ke Rasul, minta kepada Rasul, minta apa? Lalu memohon ampun kepada Allah. Ya sepuluhan Allah. Terus dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Wongis berbuat dosa, tobat, minta ampun kepada Allah, datang kepada Rasul. Dan Rasul itu panjang cuma Allah di 10 oleh Allah, didungan oleh Rasul, Rasul Allah. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Berarti diterima. Ini dicontohkan oleh Allah. Karena itu Bapak sekalian, menurut tafsirnya Kemenang Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan kewajiban taat kepada Allah dan Rasul sembari mencela perilaku orang-orang munafik yang mencari hakim terhadap kaum.
dan juga kami tidak mengutus seorang rasul dari semua rasul yang telah diutus, melainkan dengan membawa bukti yang untuk ditaati dan dengan seizin perintah Allah menurut keterangan tafsir yang benar. Dan sungguh kiranya mereka setelah mendolimi dirinya dengan cara berhakim kepada tauhid tadi, betul? Berhakim pada tauhid itu adalah selama hidup ini merasa aku ini malam Jumat ini gurung buah kembang sampai gurung keselamatan saya itu belum terjamin. Itu jenis berhakim pada tauhid. Mau berhakim pada tauhid itu contoh mana ya kan? Ono sing model khurafat. Model khurafat ini percaya lewat guru garis itu mesti bawa kematian. Itu jenis berhakim pada tauhid. Setelah dijelaskan aku, Masya Allah diberi dan kehidupan. Ya Allah belum tobat ya Allah. Saya tidak percaya itu lagi. Merasa bahwa Nyai Roro Kidul itu berkuasa atas dirinya, sehingga nggak berani apa-apa ketika bulan apa begitu, nggak berani berbuat karena khawatir dimarahi Nyai Roro Kidul, khawatir dimarahi Nyai Roro. Itu jenis berhakim pada Allah. Lalu mereka datang kepada Muhammad. Lalu selanjutnya mereka memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati, dan Rasul pun juga memohonkan ampun untuk mereka atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Niscaya mereka dapati Allah Maha menerima tobat. Jadi waktu diterima tobatnya. Itu keterangannya tafsir ini. Asbabun nuzul ayat ini Pak, itu surat pada ayat 64. Sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan peristiwa berikut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan perawi yang lain. Mereka menceritakan salah seorang jenenge Zubair bin Awam itu mengadukan seorang laki-laki dari kaum Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu persengketaan tentang pembagian air untuk kebun kurma. Ada di bajunya kalau gini kebunnya Zubair bin Awam itu pikir-pikir. Nah, mungkin orang kebun mana kebunnya wong, iya. Mungkin orang kebun mana lah. Baju ini lek dilekno ngene sing oleh dhisik sing pundi? Nah, sing oleh dhisik ya kebune Zubair bin Awam. Wah mungkin sing pikir ono dhisik terbangun sing diliwati kan itu adil ya. Nah, terus diadukan, Rasulullah memberi keputusan seraya berkata kepada Zubair, ini Zubair ya, airilah kebunmu itu lebih dahulu, kemudian alirkanlah habis mari kebunmu, alirkanlah air itu kepada kebun tetanggamu. Maka laki-laki itu berkata, apakah karena dia anak bibimu wahai Rasulullah? Oh, anak sing niki wae. Apa Zubair karena anak bibimu sehingga kamu utamakan bahasa kula. Nah, maka Rasulullah berubah mukanya Pak. Ah, iki rek wadah bahasa kula. Nah, berubah mukanya. Lalu karena mendengar tuduhan tentang laki-laki tadi, Rasulullah tetap meredam dirinya. Lalu Rasulullah tetap bersabda untuk menguatkan keputusan yang di awal tadi. Zubair, airilah hai Zubair kebunmu itu sehingga air itu meratainya
kemudian alirkanlah kepada kebun tetanggamu. Bapak Ibu sekalian, muni ngoten niku, maka turunlah ayat niki surat 4 ayat 64 niki. Rasulullah itu diutus oleh Allah liyuto abidillah, agar supaya diikuti, ditaati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat pada Rasulnya, la'anakum turhamun, harapannya menjadi turhamun, kamu akan diberi rahmat kalau taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, itu salah satu contoh perbuatan yang perlu ditaati, yang harus ditaati seperti tadi. Keputusan Rasulullah, ketika Rasulullah memutuskan, karena Rasulullah memutuskan ini bukan karena dewi. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu. Kemudian Bapak sekalian, nah berkenaan dengan harta lagi, orang-orang yang kafir di ayat 57, la tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahum nar wa la bi'sal masir. Ayat 57. Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan Allah dari mengadab mereka di bumi ini. Ojo dikira oleh wong sugih iku iso ngredam adabi Allah di bumi, gak iso. Kekayaan yang besar itu tidak akan bisa meredam murka Allah di bumi ini. Yang bisa meredam itu hanyalah istighfar. Jangan Rasulullah itu Rasul. Nah, lalu Sedang tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Jadi kekayaan manusia yang kumpul-kumpul karena mereka itu kafir kepada Allah, mereka akan dapati fata morgana. Sesuatu yang dilihat sepertinya ada, tapi begitu didatangi tidak ada. Ini jadi fata morgana. Terus Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu. Bila keduniaannya orang-orang yang tidak beriman itu terus Allah bilang besok menjadi fata morgana di tanah yang lapang yang datar. Itu dikisahkan di surat Takwir di ayat 49. Itu ada kalimatnya. Ini. Oh, bukan. Surat 18 ayat 39. Bukan. Ini surat 24 ayat 39 maksudnya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqinati yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Terjemahkan. Surat 24 ayat 39. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Amal-amal mereka. Apa amal-amal mereka? Perbuatan, hartanya. Itu kalau nilai jelas, koyok fata morgana di tanah yang datar. Harapannya mau kafir ini. Aku tidak berbuat baik, aku mesti ditolong kebaikan menjadi baik. Karena kafir aku nggak dapat. Walaupun dia kepingin aku melok yang nyumbang masjid itu. Aku mau kafir jadi mau masjid itu jangan digawe nomor melok nyumbang tak sumbang sampai ini. Harapannya kafir itu oleh sesuatu yang baik dari hasil perbuatan. Tapi
pindah. Terus kalau padamu karena di tanahnya kata. Terus yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatkannya sesuatu apapun. loh, kalau oleh barang mati temenan. Nah itu jadi didatangi. Loh, gak ono. Mana teman saya dulu waktu saya di dunia, saya kan berbuat banyak begini. Loh, mana? Oh gak ada. Hilang. Apa yang tidak lagi? Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Jadi ketetapan bahwa hartanya orang kafir, amalnya orang kafir hilang di hadapan Allah. Na'udzubillah oleh karena itu Bapak sekalian, mudah-mudahan kehidupan kita ini selalu dituntun oleh Allah, dituntun ke jalan yang benar, diberi kesempatan, kesadaran golongan Surya untuk bisa menuntut ilmu yang banyak, sehingga itu jadi perantara kita menghadap Allah dalam keadaan khusnul khotimah. Demikian kurang punya maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika